Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Podcast, di mana podcast akan dibawakan oleh Aisyah, Alwan, dan Ucup. Oke, jadi di sini kita akan membahas topik apa, Bapak Alwan? Peran mahasiswa di masa kini. Iya, betul sekali. Mahasiswa di zaman sekarang ini banyak mengalami culture shock ya. Seperti apa sih culture shock yang Anda berdua alami ini kira-kira? Boleh dari saudara Alwan dulu? Seperti saya tuh kaget ternyata jamnya padat sekali ya. Iya, betul sekali. Kalau menurut dari saudara Aisyah ini Kalau bagaimana? aku sih SMA ini kan lingkupnya tuh kayak ya teman-temannya sama dari daerah yang sama gitu Betul. ya. Kalau kuliah nih ada banyak dari daerah macam-macam, ada dari timur Indonesia, barat Indonesia. Jadi kayak susah gitu untuk dapat omongan-omongan yang sama gitu, yang satu frekuensi. Ya, bahkan simpelnya aja kita untuk kuliah tuh susah. Kenapa susah? Ada yang jamnya WIB, ada yang jamnya WITA gitu ya. Ada berbeda 1 jam, di mana di sini sudah zuhur, di sana belum. Setuju sekali, apalagi sekarang di zaman kita lagi serba online kayak gini, kita belum bisa ketemu saat offline. Iya, sangat susah sekali apalagi kalau kerja kelompok ya. Iya, betul benar sekali. Bener banget Iya, tuh. betul. Terus kira-kira apa sih yang bisa mahasiswa lakukan nih di zaman sekarang gitu ya, dengan semua yang serba digital, Zoom sana sini, Zoom rapat, Zoom kerja dengan atau mungkin Zoom dengan cutting membahas hal-hal yang lain ya. Aduh. Ada Lanjut. yang bisa kita lakukan di zaman sekarang tuh apa ya? Kalau dari aku sih mengikuti alur. Iya, mungkin kalau dulu mahasiswa tuh sangat keren ya, bisa demo di mana-mana gitu kan ya, bisa berpergian kemana-mana sekarang. Tapi karena zaman yang sudah maju dan lagi COVID juga ya, seperti kita lihat ya. Ya mungkin itu sih kalau zaman itu, karena di zamannya tuh lagi belum ada pandemi kayak gini kali ya. Iya, Jadi Masih benar. serba offline dan apa sih namanya? Apa tuh? apa tuh Jangan kira-kira? apa tuh? Apa nih? Kayak isu 998 mungkin. Iya, itu zaman Soeharto diturunkan, betul sekali. Zaman mahasiswa sangat merdeka. Merdeka sekali, bahkan bisa menaiki gedung DPR, betul sekali. Betul. Bener banget tuh. Zaman sekarang nih ya, mahasiswa nggak bisa apa-apa. Kalau menurut saya bukan nggak bisa Oh, apa-apa. sebenarnya banyak banget ya privilege yang didapatkan dari seorang mahasiswa. Yang pertama mungkin nggak semua orang gitu ya berkesempatan nih untuk kuliah gitu kan. Di sana masih banyak orang yang mungkin akses kuliah terbatas karena keterbatasan dana atau Iya, keterbatasan iya. izin dari orang tua. Benar gitu. sekali. Atau Kita tuh mungkin Kenapa Anda benar-benar terus? Kenapa Anda nggak pernah salah? Anda Tuhan kan? bukan Oh, begitu. bukan begitu. Apa ya? Jadi atau mungkin teman-teman yang belum kuliah emang belum dapat nih. Tempat untuk kuliahnya. Nah, setuju, Iya, bener setuju. banget. kita tuh termasuk orang yang beruntung bukan sih? bener beruntung Iya. banget ya. Alhamdulillah. Ya, walaupun sekarang sedang ngerasa salah jurusan mungkin ya, karena siapa ada nih? pelajaran Kayaknya kamu doang deh, aku mah enggak. Aku juga Oh enggak iya, sih. sepertinya saya saja sih sebenarnya yang salah jurusan, karena jujur kuliah di AK lumayan hektik dan melelahkan, tapi seru karena tiap hari bahas kimia. Ya. Salah satunya sih seru karena aku ketemu kalian-kalian. Wait a minute. Who are you? Ketemu kating-kating yang hebat, Ya, yang baik- punya baik pengalaman hati. banyak. Betul, yang sangat sibuk ya, sangat produktif sekali hidupnya dan bisa untuk menjadi Menjadi contoh bagi contoh, kita. betul Iya. sekali. Kalau misalkan mahasiswa sekarang ini kan lagi dirundung cinta asmara. Apa tuh? Enggak paham deh aku. Aku juga nggak paham deh. Oh, cinta asmara ini tuh bisa menjadikan seseorang itu menjadi ke arah yang lebih baik gitu. Contohnya apa? Misal, kalian jangan berpikir cinta itu semata-mata hanya kepada orang. Oh, berarti tadi Wait a minute. Hanya kepada orang. saya berpikir kayak gitu. Mungkin pikiran saya negatif thinking ya. Lain kali pikiran tolong dibersihkan ya. Oh iya, thank you. Good. Apa? Gimana? Cinta. Iya. Cinta tuh nggak Iya. semata-mata ya. Karena yang pertama cinta kepada pelajaran gitu ya. Kalau misalnya kita cinta kepada pelajaran gitu ya, akan menjadikan kita lebih semangat. Cinta Pelajar- sama dosennya nggak sih?
Kalau cinta sama dosen kayaknya benar juga sih. Iya, saya setuju kalau kita cinta sama pelajaran sama goalnya, kita tuh mempunyai mahabbah, rasa cinta, dan kita tuh Mahabbah, tepuk tangan. nambah pemahaman di otak kita. Betul. Dengan sendirinya. Selain cinta terhadap manusia nih, kita harus juga cinta terhadap dosen, betul. Seperti yang dibilang oleh saudara Alwan, Mahabbah itu rasa cinta. Kalau kita ada rasa cinta, kita akan melakukannya tanpa paksaan. Kita akan melakukan dan memahami pelajaran itu dengan sendirinya. betul sekali. Selain dari muhabbah ini, kita juga harus memiliki rasa cinta terhadap organisasi yang kita ikuti. Apa sih alasan kalian berdua nih mengikuti organisasi? Mungkin yang pertama dari teman saya dulu nih yang memakai headband sama. Kalau aku kan sebagai yang bisa dilihat nih lagi pakai headband, nah aku ini calon anggota Saseka. Aku kenapa pengen ikut Saseka karena aku lagi belajar gitar juga, terus aku juga senang dengan seni gitu sih. Kalau Ucup kenapa tuh? Kalau aku sih karena pertama karena aku suka nyanyi ya, walaupun bukan penyanyi tapi suka aja gitu. Terus yang kedua juga suka main drama waktu SMA dan SMP, walaupun Indonesia sudah banyak drama sebenarnya ya. Aduh, kalau mungkin saudara Austin ini mengikuti organisasi apa ini? Aku ikutnya BEM. Kalau alasan aku ikut BEM tuh karena aku ingin berguna untuk orang lain. Keren Keren banget banget tuh, sih, sangat mulia betul, banget. Berguna untuk masyarakat dan mahasiswa lain. Dan aku ingin berkontribusi untuk mengembangkan organisasi BEM itu. Oke, baik banget. Nah, selain cinta terhadap dua hal tersebut, ada juga cinta yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa, itu cinta terhadap negaranya sendiri. Bener Betul banget. sekali, bukan? Iya, betul Apa sekali. sih nih? Jadi kita contohkan nih beberapa hal yang bisa menunjukkan bahwa kita tuh cinta terhadap negara. Yang pertama adalah membela negara kita. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja? Dengan kalian rajin belajar, mengerjakan tugas, berbicara, bersosialisasi dengan orang lain itu bisa membantu mencintai negara kita. Kalau misalnya dari kalian berdua, apakah ada cara lain ya untuk mencintai negara kita? Mau siapa dulu? Silahkan. Coba Alwan dulu. Kalau menurut saya sih mencintai negara tuh kita udah ada di Tridharma perguruan tinggi ya. Salah satunya tuh kita tuh di pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu termaksud dalam mencintai negara, bukan sih? Betul. Dan Aku kemudian setuju kemana-mana. banget sama Alwan. Kalau dari saudara Aisyah sendiri kira-kira apa nih? Oh iya, sudah disebutkan juga, dan ya Tridharma perguruan tinggi adalah salah satu landasan kita untuk mencintai negara. Iya, betul sekali. Selain hal-hal itu, dalam bentuk aksi dan demo pun itu bisa menggambarkan bahwa kita sebagai mahasiswa itu memiliki cinta terhadap negara. Kenapa? Karena mahasiswa itu adalah tonggak pergerakan suara rakyat. Apakah seperti itu? Betul, mahasiswa itu termasuk social control. Misalnya ada yang aneh nih di pemerintah, atau kagak ada yang menjanggal undang-undang yang aneh. Sebenarnya tidak disetujui oleh rakyat, tapi disetujui dengan paksaan Iya, dan tanpa ketahuan rakyat betul. dan tanpa diketahui oleh rakyat, maksudnya gitu. Iya. Kira-kira nih kenapa sih mahasiswa yang menggerakkan itu? Kenapa? Karena di sini kita di awal tadi sudah bilang bahwa mahasiswa memiliki privilege, kelebihan daripada yang lain-lain. Bukan kelebihan secara materi atau secara keuntungan, tapi ini adalah salah satu kelebihan dari mahasiswa. Adalah kita dapat menyampaikan suara dan aspirasi rakyat terhadap suatu pemerintahan, seperti yang sudah dibilang Alman tadi. Betul sekali, Saudara Ucup. Ya, ketika ada undang-undang atau peraturan yang tidak disahkan hanya oleh pihak pemerintah tanpa diketahui oleh rakyat, kita sebagai mahasiswa harus mengkritik dan melakukan aksi untuk mengubah. Iya, untuk merubah peraturan ini menjadi ke peraturan yang lebih normal dan lebih layak untuk digunakan. Namun di zaman sekarang ya, karena zaman kini semuanya serba modern, demo dan aksi ini tidak hanya bisa dilakukan dari datang ke depan gedung DPR dan berteriak-teriak untuk menyuarakan aspirasi, tapi juga bisa melewati media sosial. Benar sekali. benar Contohnya sekali. adalah yang pernah dilakukan oleh BEM KMUI yang menyuarakan bahwa reformasi Jokowi ini tuh lumayan tidak sesuai harapan mungkin. Oh yang Tidak. sempat viral itu ya? Benar, Iya, tapi betul sekali. aslinya bukan hanya BEM UI loh Yap. yang mengkritik. Semua akun sosial media BEM di Indonesia mengkritik di masa pemerintah Jokowi. Betul. Kita sebagai mahasiswa ini diwadahi oleh BEM untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Itu termaksud pergerakan kita dalam online kayak gini. Iya, betul. Ngomong-ngomong nih, kalian tuh dari mana aja sih asalnya? Aku mungkin aku dulu ya. Iya, Ya, boleh. aku sendiri berasal dari Bogor dong, tanah kelahiran. Kalau
Aisyah sendiri Kalau bagaimana? aku sih nomaden ya, kadang di Bogor, kadang di Jakarta gitu sih. Kalau Awan dari mana? Kalau saya sendiri sih saya dari Bogor Cibinong, tapi saya sekolahnya di Jakarta. Kalau dari kalian nih, kalian sedikit kaget gak sih dengan budaya-budaya yang berbeda? Jujur kaget. Iya, aku juga sama kaget. Kenapa kaget? Karena yang pertama jadi mahasiswa tuh capek ya, sibuk banget nih. Lapar. Benar sekali, dan mahasiswa tuh harus bisa menempatkan diri pada tempatnya. Betul, harus memiliki time management yang baik. Good. Terus juga jadi mahasiswa kita juga harus jaga sikap gak sih? Nah, Betul, iya. menempati sesuai dengan tempatnya. Sikap ke siapapun tanpa memandang bulu. Bener Ya. banget. Dan yang pasti kita kan tadi ngebahas tema pegangan mahasiswa di zaman kini gitu ya. Mungkin sekarang kita bisa lihat bahwa di AK ini tuh banyak banget mahasiswa dari mana-mana kan, ada dari Lombok, ada yang dari Aceh gitu kan. Maka dari itu sosial media ini sangat memudahkan kita untuk berkenalan satu sama lain. Benar sekali, apalagi kita tuh lagi di zaman COVID-19 yang Iya. serba online, yang serba membutuhkan sosial media. Iya. Bener banget, mau Iya. ketemu nggak bisa, mau ngumpul nggak bisa, jadi ngumpul di Zoom meeting deh. Nah, Nah, sebenarnya tuh sosial media tuh tidak hanya dampak negatif loh, itu salah satu dampak positif ya. ya, tapi sebijak-bijaknya kita harus tetap tahu nih apa negatif dan positif dari sebuah sosial media gitu. Nah, betul sekali. Nah, kira-kira hal negatif apa sih yang bisa ditimbulkan dari sosial media ini? Kalau menurut aku sih dari sosial media ya, pembelajaran kita tuh jadi kurang tahu, kita tuh jadi kurang Gampang ke paham. distract. Ya, betul. Terus ada lagi, kalau dari mahasiswa tuh kadang suka gampang bosen gak sih? Bener Betul banget. Kayak kalian tuh nge-zoom gitu ya, kita nge-zoom dari pagi sampai malam, belum lagi zoom kepanitiaan, ya kan? Organisasi. Tapi itu semua mungkin bisa dibilang peralihan ya dari Iya. zaman-zaman yang dimana kita harus serba offline ke sekarang yang Online. online. Tapi semoga dalam waktu dekat nih kita udah bisa segera berkumpul kembali ke zaman dahulu kala nih yang masih offline. Tapi tahu gak sih di zaman gue lupa deh mau ngomong apa. 何お前はもう死んでいる。 Tapi tahu gak sih cara kita melakukan di zaman online ini, kita udah termasuk mahasiswa yang menyesuaikan tempat loh. Betul, Iya, kita bener udah banget. 1,5 tahun di rumah, masih lanjut sampai sekarang ya. Tapi dengan ini tuh kita bisa belajar menyesuaikan diri gitu ya. Ini termasuk hebat banget sih. Hebat banget sih. Soalnya dari dulu-dulu kan belum ada rencana kayak gini. Iya, kita tidak ada juga yang tahu ya. Iya, kita juga gak tahu kalau ada kegiatan online kayak gini, serba online. Dan kita bisa survive nih kurang lebih 2 tahun, dan pertama kita harus kasih tepuk tangan untuk kita semua karena kita berhasil survive di 3 tahun Semoga online tadi. cepat-cepat selesai ya. Amin. Move on dari sosial media tadi, aku mau sedikit throwback nih ngebahas aksi yang pernah dilakukan mahasiswa nih. Yang seperti yang tadi kita bilang di awal bahwa di tahun 1998 betul, Iya, betul sekali. di mana mahasiswa meruntuhkan pemerintahan Soeharto. Iya, tapi asal kamu tahu, mahasiswa tuh sebenarnya bukan hanya merdekanya bukan hanya di 98 loh. Iya betul. Tapi dari dulu pergerakan muda itu termasuk dalam pergerakan muda itu apa ya bahasanya? Tapi dari dulu tuh pergerakan mahasiswa atau anak muda tuh sudah membawa sejarah dampak positif bagi Indonesia ini loh. Iya betul. Tapi yang sangat disayangkan adalah di mana mahasiswa ini sekarang pergerakannya terbatas. Untuk saat ini mungkin Untuk saat ya. ini mungkin Iya. ya, karena kan ini lagi online begini gitu kan. Cuman Situasi pandemi. ya, tapi sekarang sudah mulai hybrid ya, sudah mulai terlihat lagi aksi-aksi di jalanan seperti yang kita lihat kemarin, demo di depan gedung DPR. Iya, Teman saya mengikuti betul. betul sekali. Nah, tapi yang perlu Anda ketahui di sini adalah bahwa kita sebagai mahasiswa itu harus mengerti apa yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah. Nah, benar. Kita tuh sebenarnya tuh jangan hanya ikut-ikutan. Iya. Masa kalau gimana? Kita tuh jangan ikut-ikutan loh. Masa mau ikut demo hanya untuk kalian doang, itu gak bagus banget sih. Apalagi ada yang ikut demo cuman gara-gara mau bikin video TikTok. Ya, apalagi dia hanya ikut demo buat bikin Instastory IG. Iya. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah sih dari demo ini. Iya. Itu sah-sah saja kan untuk membuat story Instagram atau membuat TikTok. Tapi yang menjadi highlight di sini adalah kita sebagai mahasiswa harus tahu apa yang harus
lakukan pada saat demo tersebut, apa yang mau dibahas, apa yang harus dikaji, apa yang salah dari sebuah peraturan yang kita demokan itu. Iya, Nggak kita mungkin. harus mengkaji masalah yang ada pada demo. Betul Iya, sekali, betul nggak sekali. mungkin dong mahasiswa kumpul di satu tempat tapi tidak ada yang untuk dikaji, Betul. tapi tidak ada yang untuk dibahas, Betul sekali. tidak ada yang untuk diubah. Iya. Pasti ada sedikit kesalahan dari pemerintah itu sendiri. Iya, dan privilege kita ini tuh hanya bertahan sekitar 4 tahun ke depan, karena setelah 4 tahun atau 3 tahun ke depan ya kita akan lulus dan menjadi rakyat biasa lagi gitu ya. Ya. Iya sih, sebenarnya kita 4 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kita udah bukan jadi mahasiswa. Tapi walaupun kita udah gak jadi mahasiswa, rasa cinta-cinta terhadap Indonesia tidak berkurang. Betul. Kita bisa mengkritik pemerintah lewat apapun dan bagaimanapun caranya itu. Nah, ini dia. Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Betul sekali. Dan Tapi kadang tuh ada loh cerita kayak gini, mahasiswa ikut demo mengkritik pemerintah tentang betul bahwa kita setelah lulus ini akan tetap harus memiliki cinta terhadap negara ini. Nah, ditambah dengan situasi yang sedang serba online begini bisa memudahkan kita untuk mengkritik pemerintah. Pertama bisa melalui sosial media nih lah, postingan IG, lewat chat WhatsApp seperti itu. ya betul sekali. Apalagi di situasi kita yang pandemi kayak gini, udah bela-belain untuk demo, masa cuma mau ikut-ikutan sih? Iya, betul. Benar Betul sekali. Setidaknya kita sebagai mahasiswa ini mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan. Bukan hanya masalah akademik ataupun non-akademik, tapi bagaimana kita menyikapi pemerintahan yang sedang berjalan di negara ini. Tidak hanya masalah pemerintahan loh, masalah-masalah pribadi, masalah terhadap akademik, Betul masalah sekali. sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, cutting maupun dan lain-lain. Banyak. Jadi intinya tuh kita tuh harus pintar-pintar menyesuaikan diri di tempat. Gue lupa sumpah demi apapun. Ya, betul. Menyesuaikan diri di mana? Menyesuaikan situasi diri, tempat yang ya, kita berada. dan ditambah juga sebagai mahasiswa harus mengetahui porsinya masing-masing, porsi untuk akademik seberapa, porsi untuk keluarga seberapa, dan porsi untuk hal-hal yang lainnya. Betul? Betul sekali. Sebenarnya mah untuk porsi atau pesanan dari diri pribadi itu tidak ada yang salah ya. Misalnya kalian mementingkan organisasi daripada akademik itu sebenarnya tidak salah. Betul sekali. Cuman itu betul. balik lagi kepada diri kalian sendiri. Tapi sebaiknya tuh kita menempatkan tuh pesanan yang sama, yang Ya, setara, agar Standar. kita dapat menempatkan apa sih gue lupa deh. Agar kita dapat menjadi mahasiswa yang berkompeten tidak hanya di organisasi namun berkompeten juga di akademik seperti itu. Jadi kita harus 50-50 nih, harus sama-sama di organisasi maupun di pembelajaran. Iya, maksud saya itu. Apalagi kita kan punya prioritas yang berbeda ya. Betul Jadi kita sekali. juga udah mahasiswa, jadi harus bisa menerima pendapat-pendapat yang berbeda. Betul sekali. Kan lingkungan mahasiswa ini lebih luas ya, nggak cuma dari satu wilayah saja, dari berbagai wilayah. Jadi gimana caranya kita untuk menempatkan diri sebaik mungkin. Iya, betul sekali. Sudah berapa itu? 23 menit. 7 menit lagi deh. Udah nanti masuk closing. Dan di akhir ya, dari setelah pembahasan kita yang lumayan panjang ini, kita berharap kalian tuh bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan gitu ya. Entah itu hikmah yang baik kan ya, tapi jika ada hikmah yang buruk tolong dibuang jauh-jauh ya, jangan diikutin dong kalau hikmah yang Jangan buruk dong. ya. Tapi Betul. menurut aku sih tadi omongan kita tuh positif semua gak sih? Oh Iya iya, dong, positif pasti banget dong. Kalau gitu podcast kan. AU tuh pasti bermanfaat. Podcast AU ini udah terbukti masuk rekor muri juga ya, masuk rekor muri negara Jamaika kalau nggak salah ya. Karena kalau di Indonesia pemenangnya ini podcastnya Jebung. Tahu Jebung tidak? I know, Tahu, I ya. see. Iya, Nyanyi yang kan bagus. itu ya nyanyinya ya. Coba nyanyi. Gitu. Nanti orang salah ini loh. Make me, lanjutin aja, make Oh me. iya, make me your everyday. Oh, Stop it. Get some help. Jadi setelah kita berbincang selama kurang lebih 15-20 menit, kami berharap kalian semua yang menonton podcast ini dapat menikmati podcast kami dan dapat mengambil hikmah baik dari apa yang kita sampaikan. Betul? betul sekali. Cuman menurut aku
coba dari dia sendiri, kita masing-masing deh. Dampak positifnya itu apa sih yang kita omongin untuk saat ini? Nah, yang pertama nih, mau dari Alwan dulu silakan. Dari kamu aja nggak Oke, apa-apa. dari aku dulu. Lempar-lempar. Kalau dari aku nih, yang pertama ya, kita sebagai mahasiswa itu bisa menempatkan diri sesuai dengan lingkungan yang kita tempati sekarang gitu. Kalau bahasa singkatnya mah adaptasi gitu ya, adaptasi gitu. Terus juga kita mendapat banyak kenangan, knowledge gitu ya, knowledge untuk orang-orang sekitar. Karena menurut hadis nih ya, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat faat bagi orang yang lainnya. Betul sekali. Betul Itu sekali. tuh udah perkataan Nabi, hadis, Ya betul, sangat. sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dari Awan sendiri kira-kira apa nih? Kalau menurut aku sih, kalau kita ingin ikhlas menjalankan ke sesuatu itu, kita tuh harus ada mahabbah, rasa cinta. Betul. Kayak rasa cinta kita terhadap akademik, terhadap pelajaran itu, dan terhadap dosen itu sendiri. Kalau kita udah punya rasa mahabbah nih, kita tuh melakukan apa aja akan mudah, akan dimudahkan. Jadi cintai itu dulu, baru kita akan dimudahkan. Oke, dan jadi tadi hal-hal yang telah kita bicarakan semoga dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan masing-masing, dan kita sebagai mahasiswa jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu, dan jangan pernah lelah juga untuk menebar kebaikan kepada orang sekitar. Ada lagi loh quotes anak Politeknik AK Bogor yang paling terkenal. Apa tuh? Semoga lelahmu menjadi lillah di Us, masa depan. betul Bener sekali. banget. La tahzan innallaha ma'ana gitu. Manjada wajada gitu. Oke, karena sudah mencapai di penghujung acara podcast AWU pada malam hari ini, Saya dari Alwan Afona Budu. saya Aisyah Putri Azhara. saya Muhammad Yusuf Al-Hakim pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast AWU selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.